Halo, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi bersama Santun Santuy. Di video kali ini kita akan membahas lanjutan FR soal tes wawasan kebangsaan buat persiapan SKD CPNS 2021. Nah, buat kalian yang belum nonton video aku yang sebelumnya, silahkan ditonton dulu ya, soalnya ini lanjutannya. Oke, langsung aja ya kita ke soalnya. Soal nomor 6. Transportasi sangat berpengaruh terhadap keberagaman suku bangsa, agama maupun ras yang ada karena transportasi bla 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 bla. A. Mempengaruhi interaksi antar masyarakat yang memiliki perbedaan suku bangsa, agama, dan ras yang memungkinkan terjadinya pertukaran unsur budaya. B. Merupakan unsur terpenting dalam pembangunan tiap daerah sehingga menunjang pertumbuhan kebudayaan daerah masing-masing. C. Menjadi tolak ukur untuk mengembangkan kebudayaan asli daerah yang menjadi penyumbang utama keberagaman di Indonesia. D. Menunjukkan tingkat peradaban tingkat daerah untuk mengembangkan potensi kebudayaan. E. Meningkatkan sikap menghargai antar individu. Jadi kalau menurut aku, transportasi itu kan mobilitas ya. Nah, karena transportasi adalah mobilitas atau kayak suatu pergerakan, maka di situ akan ada sebuah interaksi. Makanya kita langsung fokus nih sama pilihan yang ada interaksinya. Jadi kalau aku langsung oke, OTW pilih jawaban yang A, mempengaruhi interaksi antar masyarakat, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah A. Kita lanjut ke soal nomor 7. Nasionalisme merupakan salah satu sikap yang ditujukan para pendiri bangsa dalam merumuskan Pancasila sebagai dasar negara. Wujud penerapan nasionalisme dalam kehidupan pada masa kini ditunjukkan dengan tindakan A. Mengumpulkan bantuan untuk korban longsor Garut. B. Masyarakat mengadakan kerja bakti. C. Belajar tari daerah. D. Memimpin musyawarah kepala desa. E. Mengikuti kegiatan keagamaan secara rutin. Nah, kalau aku tuh ngerjain soal tuh biasanya dengan sistem eliminasi. Jadi kita mengeliminasi opsi-opsi apa aja yang salah kayak gitu. Yang pertama kita lihat yang E nih, mengikuti kegiatan keagamaan. Menurut aku ini karena lebih ke religius ya. Jadi kayak ketuhanan, sila pertama gitu. Jadi ini bukan. Terus yang kedua kita fokus ke opsi yang B, mengerjakan kerja bakti. Itu lebih ke kayak persatuan, kayak gitu. Terus mengumpulkan bantuan untuk korban longsor, kayak gitu tuh kayak lebih ke kemanusiaan. Nah, tinggal yang C sama D. Tapi kalau kita lihat yang D itu memimpin musyawarah, itu tuh kayak kemusyawaratan untuk sebuah persatuan, untuk sebuah hasil kesepakatan, kayak gitu, bukan nasionalisme. Nah, jadi tinggal yang C nih, belajar tari daerah. Aku pilih yang ini. Kenapa? Karena ketika kita belajar tari daerah, kita memperkenalkan ini loh budaya daerah kita. Itu adalah jiwa dari nasionalisme kita. Kita cinta sama tanah air kita, kayak gitu. Jadi jawabannya adalah C ya. Lanjut ke soal nomor 8 ya. Bla bla bla. Bahwa saya menyesal sekali bahwa permintaan saya agar anggota yang terhormat Muhammad Yamin diangkat menjadi anggota panitia kita ini ditolak. Terlebih lagi menyesal oleh karena Mr. Yamin sendiri menyatakan dirinya sama sekali bukan ahli dan tidak paham tentang keuangan dan perekonomian. Sikap Mr. Yamin yang ditunjukkan pada pernyataan tersebut adalah A. Teguh pendirian, B. Berjiwa besar, C. Idealis, D. Jujur, E. Demokratis. Oke, ini kita ngerjainnya pakai sistem eliminasi opsi-opsi yang salah dulu ya. Yang pertama tadi A, teguh pendirian. Di kalimat tadi itu nggak ada yang menyatakan kalau Mr. Yamin ini sudah mempunyai sebuah pernyataan, sebuah keputusan. Jadi kayak nggak ada yang menyatakan aku teguh pendirian sama pilihanku, kayak gitu, enggak. Jadi kita centang ya, enggak ya. Yang B, berjiwa besar. Masih bisa lah, oke kita keep dulu. Ke opsi yang selanjutnya C, idealis. Ini juga enggak ya. Yang ke D, jujur masih oke, masih bisa kita keep. Yang E, demokratis. Ini enggak. Kenapa? Karena di sini tuh enggak ada diskusi antara Mr. Yamin yang menyatakan enggak mau dan si
yang menyarankan, yang mengusulkan dia untuk menjadi anggota kayak gitu. Nggak ada, jadi yang demokratis enggak. Oke, kita di sini kan masih punya dua opsi nih, yang kalau nggak B ya D. Oke, kita yang ke B dulu, berjiwa besar. Nah, kalau menurut aku berjiwa besar itu lebih ke rela menerima kekalahan. Nah, sedangkan di sini nggak ada tuh yang menyatakan Mr. Yamin ini telah kalah gitu. Jadi kayaknya enggak ya, kayaknya enggak. Oke, tapi kita keep dulu. Yang ke D, yang D itu jujur. Jujur itu mengakui kemampuan dan keterbatasan. Nah, di sini ini Mr. Yamin itu menyatakan kalau dirinya itu bukan ahli dan gak paham gitu. Maka dia itu udah mengakui keterbatasannya dan kemampuanku tuh segini kayak gitu. Jadi lebih ke jujur ya. Jadi jawabannya adalah D, jujur. Oke. Lanjut ke soal nomor 9. Keberagaman yang ada selain menjadi kekayaan bangsa ternyata juga berdampak negatif dengan munculnya isu-isu sara yang berujung konflik. Salah satu hal yang dapat memicu konflik yang dilatar belakangi agama adalah A. Membandingkan aturan beragama kehidupan masyarakat. B. Membaca kitab-kitab untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. C. Menjalin interaksi dengan warga lain agama. D. Mempelajari agama lain. E. Memutuskan untuk tidak beragama. Oke. Yang A masih agak masuk lah ya, kita centang dulu, kita keep. Lanjut ke yang B, membaca kitab-kitab untuk memperkuat keimanan dan ketakwaan. Oh enggak lah, masa membaca kitab bisa bikin konflik? Enggak. Yang C, menjalin interaksi dengan warga lain agama. Oh jelas enggak, soalnya kan itu buat persatuan, malah bagus. Yang D, mempelajari agama lain. Itu lebih ke nggak apa-apa sih sebenarnya kita mempelajari agama lain. Jadi kayak ada orang kita aja ada mata kuliah, apa ada jurusan pendidikan yang mata kuliahnya untuk belajar agama lain kayak gitu. Cuman buat belajar ya, bukan untuk berpindah agama. Terus yang E, memutuskan untuk tidak beragama. Jelas salah, di Indonesia aja nggak boleh ateis. Jadi jawabannya adalah A, membandingkan aturan beragama kehidupan masyarakat gitu. Oke, cukup sekian ya pembahasan hari ini. Nanti kita lanjut lagi pembahasan selanjutnya. Oke.